Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan membahas cara menginstal OS Kali Linux 2025 pada VirtualBox. Sebelum diinstal, kita download dulu file ISO dari OS Kali Linux 2025. Jadi ketikkan aja di Google download Kali Linux 2025, dimasuk di bagian atas Kali untuk mendownloadnya. Kita masuk ke kali.org. Nah, di sini yang kita install adalah image. Jadi installer image ini yang akan kita download. Kemudian akan muncul Kali Linux 2025 x86 64. Jadi ini yang kita download sekitar 4,1 GB. Oke, masukkan ke media penyimpanan. Pilih media penyimpanan komputer di sini. Oke, jika sudah klik save. Jadi saya tidak perlu download lagi karena sudah saya download sebelumnya. Untuk OS-nya sendiri filenya bentuknya seperti ini. Oke, saya buka dulu file ISO dari OS Kali Linux yang akan kita install pada VirtualBox. Selanjutnya kita akan menginstal OS Kali Linux 2025 pada VirtualBox. Jadi kita buka dulu aplikasi VirtualBox. Ini dia sudah saya buka aplikasi VirtualBox. Jadi di sini belum ada terinstall OS sama sekali. Untuk versinya yaitu versi 7.1.6. Oke, jadi ini adalah aplikasi VirtualBox yang kita gunakan untuk menginstal Kali Linux. Untuk membuat mesin virtual baru, pilih New, kemudian ketikkan namanya di sini. Di sini saya buat Kali Linux 2025. Oke, untuk tipenya Linux, kemudian subtipenya Debian dan versinya Debian 64 bit. Oke. Selanjutnya kita atur di bagian hardware. Nah, di sini tentukan besaran memori. Nah, di sini saya buat memorinya sekitar 3 GB. Kemudian prosesornya di sini saya buat 2. Kemudian untuk hard disk kapasitasnya sekitar 20 GB dan tentukan juga di sini letak atau posisi untuk menginstalnya. Jadi saya buat di drive E, kemudian masuk ke folder Kali Linux 2025. Di sini tadi besarannya sekitar 20 GB. Setelah itu klik tombol finish. Nah, kemudian kita masuk di bagian setting, kemudian kita klik di network. Nah, di sini attach to-nya saya buat bridge adapter supaya bisa terhubung ke komputer yang ada di dalam jaringan atau di satu jaringan. Nah, jadi di sini attach to-nya bridge adapter, kemudian klik OK. Oke, setelah selesai kita coba klik tombol start untuk memulai instalasi. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Jadi jika muncul seperti ini, arahkan ke file ISO yang telah diinstal, yaitu file ISO dari OS Kali Linux. Nah, ini dia file ISO yang sudah kita download sebelumnya, yaitu Kali Linux 2025 .iso. Kemudian open, kemudian klik mount. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Supaya gampang untuk menginstalnya, kita pilih graphical install. Nah, di sini untuk memilihnya menggunakan keyboard, jadi tekan enter. Maka akan muncul select a language. Oke, kemudian select your location. Nah, untuk Indonesia pilih other, kemudian pilih Asia, kemudian pilih Indonesia. Nah, ini klik continue, kemudian American English continue. Oke, kemudian dia akan mendeteksi media instalasinya.
Oke, jadi kita tunggu proses load installer components from installation media. Selesai. Nah, sekarang sedang melakukan deteksi hardware dan konfigurasi jaringan. Jadi ini biarkan saja berjalan. Nah, untuk hostname bisa kita buat bebas ya, tapi di sini saya buat kali. Kemudian domain name-nya saya kosongin, continue. Nah, ini buat nama pengguna. Untuk nama pengguna saya buat IT Newbie, continue. Kemudian username account IT Newbie. Nah, di sini ketikkan passwordnya. Setelah diketikkan passwordnya, ketikkan juga password yang sama di bawah. Oke, jadi ini sama ya untuk passwordnya. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita memilih lokasi waktu, continue. Nah, kita akan melakukan partisi hard disk. Untuk partisi hard disk, di sini saya pilih guide use entire disk. Kemudian klik continue. Nah, ini hard disk yang akan kita partisi, continue. Nah, untuk pemula pilih all files in one partition. Jadi dibuat dalam satu partisi, continue. Maka partisi yang dibuat adalah partisi root dan partisi swap. Continue. Kemudian di sini pilih yes. Maka akan dibuat partisi root dan partisi swap. Sekarang sedang melakukan instalasi sistem dasar dari Kali Linux. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, jadi untuk melakukan instalasi sistem ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, sekitar 20-30 menit, tergantung dari perangkat keras yang kita gunakan. Sekarang sedang melakukan pemilihan software yang akan kita install. Jadi di sini saya buat defaultnya aja. Kemudian klik continue. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Jadi sekarang sedang melakukan instalasi software atau perangkat lunak yang akan berjalan di OS Kali Linux. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah selesai menginstal OS dan menginstal software di Kali Linux. Selanjutnya kita akan menginstal grup bootloader di Kali Linux. Oke, ini masih loading. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, akan muncul seperti ini. Jadi ini wajib dipilih yes. Kemudian continue ya, jadi di sini dipilih yes. Kemudian klik continue. Kemudian kita pilih yang ini, dev SDA Kali Linux. Oke, dia akan menginstal grup bootloader untuk Kali Linux. Nah, ini sudah finish. Jadi finishing the installation. Nah, ini pilih continue untuk mereboot atau merestart OS Kali Linux yang ada pada VirtualBox. Jadi dia sebentar lagi akan restart, kemudian dihidupkan kembali.
Oke, kita sudah masuk ke Kali Linux setelah tadi dilakukan reboot atau restart. Untuk Kali Linux tampilannya desktop ya, jadi ini diabaikan saja. Oke, di sini biasanya di awal-awal diminta untuk memasukkan username, kemudian ketikkan passwordnya. Jadi untuk username dan password jangan sampai lupa. Jadi kalau bisa username dan password dibuat catatannya supaya jangan lupa. Oke, jadi kira-kira seperti ini tampilan dari Kali Linux 2025. Jadi kita icip-icip dulu di VirtualBox sebelum nanti diinstal di komputer atau di laptop ya, dengan menggunakan OS utama Kali Linux. Jadi ini untuk aplikasinya ya, bisa dilihatkan di sini. Nah, kita coba untuk mengatur displaynya. Untuk defaultnya 800 x 600, ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya akan buat ukurannya sekitar 1280 x 720, kemudian apply. Oke, dia akan tambah besar seperti ini. Oke. Nah, untuk web browser yang digunakan di sini adalah Firefox ya. Jadi untuk yang ingin menggunakan Chrome bisa diinstal secara manual. Oke, kita coba untuk buka google.com, akses internet ya, sudah bisa ya, sudah berhasil. Oke, jadi biasanya IP-nya dibuat secara otomatis. Nah, kita buka sekarang terminal. Di terminal ini bisa kita cek koneksi internet dengan mengetikkan ping google.com. Jika ada tampilan replay seperti ini, artinya dia sudah terhubung ke internet. Oke teman-teman, demikianlah cara install Kali Linux 2025 pada VirtualBox.